Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar bersama kita. Mari kita mulai lagi rutinan kita setiap malam Kamis. Kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Semoga teman-teman masih dianugerahi istiqomah, dianugerahi keterbukaan hati untuk selalu mau, selalu siap belajar, nambah ilmu, nambah wawasan. Ini di ngaji filsafat ini yang belajar tidak hanya teman-teman yang mengikuti ngaji, saya juga belajar. Jadi jangan dikira materi-materi yang saya sampaikan itu sepenuhnya saya sudah paham dan sudah nempel di kepala semua. Ya ndak, ya setiap sesi saya juga harus siap-siap, harus baca-baca, harus sedikit-sedikit belajar. Jadi terima kasih, masih banyak teman-teman yang mengikuti ngaji ini. Itu alamat saya juga dituntut untuk banyak belajar terus. Makanya forum kita ngaji ini lebih suka saya sebut ini forum ngaji belajar bersama. Jadi malam hari ini tema kita adalah tentang kerja. Baik, ya semoga nanti keluar dari bulan Januari ini kita bisa mengenali diri, memahami diri kita secara lebih utuh. Ya betapapun kajian-kajian seperti ini hakikatnya mungkin membuka jalan, menunjukkan apa yang harus kita lakukan atau apa yang hendaknya kita hindari. Manfaat atau tidak, ya pada akhirnya tergantung kita semua mau jalan benar mengikuti pintu yang sudah terbuka, yang sudah kelihatan yang harus kita lakukan atau tidak, atau kita ya diam saja, atau kita biarkan jalan begitu saja. Jadi betapapun ajaran, tuntunan para guru, para mursyid, para ustadz, itu kan hakikatnya mereka yang menunjukkan jalan. Manfaat terbesar dari aktivitas-aktivitas seperti itu kita mau jalan benar apa enggak. Meskipun sudah ditunjukkan jalan, rutenya jelas, mapnya, GPS-nya jelas, kalau kita tidak kunjung jalan map atau peta tadi jadinya kurang manfaat. Tentu saja meskipun begitu kita menjalankannya sesuai kondisi dan situasi kita masing-masing. Betapapun peta itu hanya menunjukkan gambaran umumnya, detail perjalanannya teman-teman sendiri yang lebih ngerti. Kita mulai tema kita malam hari ini, yaitu tentang kerja. Jadi menarik kalau teman-teman mencermati berbagai konsep tentang manusia, fitrahnya atau kodratnya atau sunnatullahnya manusia. Di antara banyak konsep tentang manusia itu kalau di filsafat dikenal istilah Homo faber. Homo faber itu artinya makhluk yang bekerja. Manusia itu adalah sosok yang bekerja. Ini saya tampilkan di slide itu beberapa identitas kodrati manusia yang banyak dibahas dalam kajian-kajian tentang manusia atau filsafat manusia. Dalam cermatan saya itu bisa dikategori dalam 4 klaster fitrahnya manusia itu. Yang pertama adalah manusia itu adalah makhluk yang rasional, animal rasional. Kadang-kadang disebut sebagai makhluk yang intelek, punya intelijensi. Tidak
persis sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini anugerah luar biasa dari Allah pada manusia. Itu identitas pertama ini, makhluk yang intelek. Di bagian makhluk intelek ini, manusia itu sering disebut yang pertama sebagai Homo sapiens. Istilah homo ini teman-teman semoga tidak salah arti ya. Homo ini dari bahasa Latin yang artinya sebenarnya manusia. Jadi dia merujuk pada satu genus dari kera besar kalau pakai bahasa biologi ya. Yang salah satu genusnya itu ya manusia. Nah ini kalau dalam bahasa Latin disebut homo. Maka Homo sapiens itu ya kalau dimaknai letterlek ya genus manusia ini yang bisa berpikir. Atau kadang-kadang mudahnya ya diterjemahkan saja bahwa manusia itu makhluk yang berpikir. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah ini salah satu fitrah atau kodratnya manusia. Bahwa dia adalah makhluk yang berpikir. Kadang-kadang diterjemahkan pakai animal rasional. Tidak hanya makhluk, tapi dia ini binatang yang berpikir. Baik, kalau ini buku-bukunya banyak yang menjelaskan betapa manusia itu dia punya penciri utama yaitu berpikir. Yang kedua, bagian dari manusia sebagai makhluk intelek adalah namanya Homo mensura. Homo mensura itu, istilah ini sebenarnya satu konsep yang dikemukakan seorang filosof Yunani namanya Protagoras. Homo mensura itu makna letternya manusia adalah makhluk yang menilai, makhluk penilai. Maksudnya bukan kok seperti dosen-dosen atau guru-guru membeli nilai muridnya. Maksudnya manusia itu adalah yang menetapkan semua standar-standar nilai dalam hidup ini. Manusia itu dalam hidupnya selalu memberi nilai, apakah itu kebenaran, keadilan, hukum, dan lain sebagainya. Sumber nilai mungkin bisa dari mana-mana, tapi yang memutuskan dan menetapkan nilai itu ya manusia. Jadi kita ini kan selalu kalau melihat apa-apa itu tidak pernah berhenti menilai. Ini namanya Homo mensura. Tidak pernah atau jarang berhenti hanya pada data dari panca indera. Kita seringkali menilai. Makan pun ya kita nilai ini enak, ini tidak enak. Itulah hakikat manusia sebagai makhluk intelek yang kedua. Yang ketiga ada istilah Homo rasentis. Homo rasentis ini manusia sebagai makhluk yang merasa, punya perasaan. Jadi di antara khasnya manusia itu dia punya kepekaan rasa. Nah kemudian ada juga Homo volens. Homo volens ini manusia itu makhluk yang berkeinginan. Jadi manusia itu tidak pernah puas di satu titik. Dia ingin yang baru, menciptakan lagi, berkeinginan lagi. Itu manusia sebagai Homo volens. Kemudian manusia sebagai Homo educandum. Homo educandum itu manusia itu makhluk yang dapat dididik. Karakter seseorang seperti apa, kepribadian, sosok, keterampilan, dan lain sebagainya. Itu bisa ditanamkan pada manusia dan bisa sukses karena manusia itu punya karakter bisa dididik. Kita itu bisa dilatih apa saja sesuai ideal-ideal atau cita-cita yang kita inginkan. Kita ingin menjadi orang ini atau menjadi orang seperti itu atau membentuk karakter kita begini atau begitu, itu pasti bisa asal kita terbuka untuk dilatih, untuk melatih diri atau untuk dididik. Karena memang pencirinya manusia itu Homo educandum. Tidak ada manusia yang paket jadi. Jadi manusia itu perlu disosialisasikan, dididik, dibentuk, dan lain sebagainya. Nah ini bagian dari
manusia yang sebagai makhluk yang berpikir. Ada pula terkenal sekali manusia sebagai makhluk sosial. Bagian dari manusia sebagai makhluk sosial itu ya ada Homo socius, ada Homo economicus, ada Homo conquered. Homo socius itu manusia itu sebagai makhluk yang membutuhkan yang lain. Perlu bergaul, berinteraksi dengan yang lain. Disadari atau tidak disadari. Yang kedua, Homo economicus. Homo economicus itu manusia sebagai makhluk yang senantiasa ingin memenuhi kebutuhannya. Jadi manusia itu makhluk yang berkebutuhan. Baik kebutuhan yang sifatnya asali maupun kebutuhan yang memang diciptakan sendiri. Sesuai keinginan-keinginan tadi. Sesuai homo volens tadi. Ingin ini, ingin itu bisa bertambah terus kalau manusia. Kalau hewan kan insting saja. Makan sudah kenyang ya sudah. Kalau manusia tidak cukup hanya itu. Dia bisa menetapkan sendiri, oh saya butuh ini, butuh itu. Karena manusia Homo economicus. Kemudian Homo conquered. Manusia itu makhluk yang mampu beradaptasi. Kalau teman-teman mencermati ya betapa beragamnya hidup ini. Misalnya ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin. Ada yang begitu gembira hidupnya, ada yang mendapat ujian sangat berat. Dulu kita sempat dijajah 350 tahun katanya oleh Belanda. Itu pun ternyata ya tidak kiamat. Kita tetap bisa beradaptasi. Karena memang di antara kekhususan fitrah manusia itu kemampuannya beradaptasi. Menghadapi situasi apapun. Kemampuannya untuk survive. Nah ini makhluk sosial. Ada lagi sering juga kita dengar manusia itu sebagai makhluk Tuhan. Ciptaan Tuhan. Nah ini kalau di filsafat ada dua homo. Yang pertama homo viator dan yang kedua homo religius. Homo viator itu manusia itu makhluk yang senantiasa mencari jati diri. Siapa aku? Hakikat hidupku ini apa? Makna kehadiranku di muka bumi ini apa? Seperti sering kita lakukan di ngaji filsafat termasuk bulan ini. Itu hakikatnya ya dorongan fitrah kita sebagai manusia yang berciri homo viator. Makhluk yang mencari jati diri. Pergumulan filosofis sejak zaman Yunani sampai zaman posmo kontemporer hari ini. Ini kan mudahnya adalah kisah manusia yang berusaha memahami diri, mencari jati dirinya. Nah itu menunjukkan bagaimana manusia itu homo viator. Yang kedua, homo religius. Ini mungkin sering kita dengar ya, bahwa manusia itu ada dorongan fitrah dalam dirinya untuk beragama atau bertuhan. Karena dia punya penciri homo religius. Nah, yang terakhir, ini yang kita angkat malam hari ini, yaitu manusia itu makhluk yang bekerja. Dan ini termaktub dalam 3 pencirinya, yaitu homo mechanicus, homo faber, yang tadi saya singgung sebentar, malam hari ini akan banyak kita ulas homo faber ini, dan yang ketiga homo ludens. Jadi manusia adalah makhluk yang bermain. Jadi manusia itu makhluk yang beraktivitas, yang cirinya apa? Homo mechanicus. Geraknya manusia itu teratur. Ada polanya. Sehingga bisa diprediksi. Tidak acak. Itu namanya homo mechanicus. Teman-teman boleh memahami ritme mekanika hidupnya masing-masing. Kadang-kadang kita menyebutnya ya apa-apa itu tindakan manusia itu ada algoritmanya. Kalau pakai bahasa hari ini ya. Itu sebagian dari homo mechanicus. Kalau hubungannya dengan manusia. Jadi karena manusia itu makhluk yang bergeraknya teratur. Bisa dibaca polanya. Nah, yang kedua homo faber.
Nah, ini yang nanti kita bahas ya. Homo faber itu manusia, itu makhluk yang berkarya atau bekerja. Yang ketiga, Homo ludens. Kalau Homo ludens ini manusia, makhluk yang bermain. Ini teman-teman boleh mengulang lagi membuka ngaji filsafat ketika kita menjelaskan tentang permainan. Nah, itu tema Homo ludens. Baik, jadi Homo faber atau kerja atau karya itu adalah bagian dari kodrat fitrah manusia. Langsung kita masuk ke Homo faber. Istilah Homo faber itu tadi saya bilang dari bahasa Latin, karena homonya sendiri dari bahasa Latin yang artinya manusia. Faber itu artinya menghasilkan sesuatu, menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Jadi manusia itu makhluk yang menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu. Makanya Homo faber ini sering mudahnya kemudian diterjemahkan manusia itu makhluk yang bekerja. Ya karena untuk menciptakan sesuatu itu kan harus ada kerja yang dilakukan. Untuk menghasilkan sesuatu itu harus ada yang dilakukan. Jadi makna pertama dari Homo faber itu adalah manusia sebagai yang bekerja. Yang menunjukkan bagian dari man the maker, untuk manusia menghasilkan sesuatu. Berarti apa ya? Kerja itu berarti sifatnya esensial dalam diri kita. Dia hakiki, bagian dari kodrat kita. Makanya manusia itu kalau tidak ngapa-ngapain sama sekali, tidak enak. Jadi tidak nyaman. Boleh teman-teman merasakan sendiri. Apa ada manusia yang bisa tidak ngapa-ngapain? Pasti dia ngapa-ngapain. Yo, Pak, tapi kan saya punya teman pengangguran, Pak, tidak bekerja. Ya pengangguran dalam arti profesi yang dikenal atau mungkin kerjanya tidak menghasilkan uang atau dia tidak jadi pekerja di mana. Tapi kan tidak mungkin ada orang itu tidak punya kesibukan sama sekali. Ya semoga tidak seperti guyonan hari ini kan, kesibukanmu apa hari ini? Wah, saya hari-hari ini sibuk sekali nganggur. Pekerjaan saya yang nganggur itu dan lain sebagainya. Tapi manusia itu hakikatnya kerja. Manusia itu mengendalikan nasib dan lingkungannya melalui aktivitas kerja. Kalau dimaknai lebih jauh, di situ saya tulis beberapa pemaknaan jauh dari Homo faber itu, misalnya manusia itu kapasitas dan kemampuannya diukur dari sejauh mana dia menghasilkan sesuatu, sejauh mana dia melakukan kerja. Apa yang bisa aku lakukan yang membuahkan sesuatu. Nah, ini bagian dari Homo faber. Bahkan lebih jauh, manusia itu mampu mengenali dirinya dari apa yang mereka kerjakan. Kalau kita ingin memahami siapa kita, ya yang kita lakukan kan merenungi diri kita. Kalau teman-teman cermat, sebenarnya merenungi diriku itu yang direnungi apa sih? Sebagian besar bahan atau materi renungan itu adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kalau teman-teman bertanya pada diri sendiri, siapa sih aku itu? Itu kan teman-teman membaca apa yang aku lakukan selama ini. Jadi kita itu mengenali diri kita dari apa yang sebelumnya kita kerjakan. Jadi itu antara lain makna dari Homo faber. Nah, selanjutnya manusia juga secara umum menilai hidup ini dari apa yang mereka kerjakan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu banyak dikaitkan dengan apa yang dikerjakan oleh manusia. Jadi baik, buruk, benar,
salah. Kalau dalam agama itu ada halal, ada haram. Itu kan semuanya bersentuhan dengan hidup, cara manusia menjalankan hidupnya, beraktivitas. Nah, itu makna homo faber. Bisa pula dimaknai manusia itu dia dipandang tidak bernilai dalam tanda petik ya. Ketika dia tidak mampu mengerjakan sesuatu atau tidak mampu menghasilkan sesuatu seperti yang diinginkan. Wis mudahnya begini, untuk tidak noding keluar ya, untuk kita sendiri misalnya. Kita misalnya mahasiswa ujian. Kok ya ujian kita tidak bisa nggarap, tidak bisa mengerjakan tugas dari dosen. Wah, saya tidak mampu ini. Itu kan kita merasa kecewa dengan diri kita. Karena tidak mampu melakukan kerja tadi. Nah, ini kan menunjukkan betapa memang manusia itu homo faber. Kalau dia merasa tidak mampu melakukan kerja, dia menganggap dirinya tidak berarti. Nah, lebih jauh bahkan ternyata perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita itu juga hasil dari kerja. Diri kita seperti apa konstruksinya hari ini itu adalah buah dari kerja yang kita lakukan. Berpikir, merenung itu penting, tapi jauh lebih berpengaruh kerja yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan. Jadi kerja itu selain mungkin melahirkan tujuan dari kerja itu sendiri, nantinya efek kerja itu juga membentuk diri kita sebagai pribadi. Bahkan, ya kalau diuraikan lagi lebih jauh, dunia ini, alam semesta ini berkembang itu juga karena hasil karya, hasil kerjanya manusia. Jadi kalau kita sering mendengar istilah hidup ini kan berkembang, hidup ini kan dinamis, itu sebagian besar perkembangan dinamika itu buah dari kerja dan karya manusia. Jadi ini salah satu anugerah Allah yang luar biasa pada manusia. Selain animal rasional atau homo sapien atau berpikir tadi, itu juga termasuk kerja. Jadi di antara penciri khususnya manusia ya di aspek kerja ini. Itulah makna-makna dari homo faber. Meskipun saya tahu di pikiran teman-teman kalau saya ngomong kerja itu mesti yang terbayang kerja apa saya besok, profesiku apa, saya harus melamar kerja kemana, kan hanya itu. Makanya sering orang kemudian merasa tidak nyaman ketika membahas kerja ini karena diasumsikan kerja itu mesti nanti menyinggung diriku yang masih nganggur atau yang masih gamang dengan kerjaku di masa depan, profesiku di masa depan. Ya, semakin kita pahami nanti kan kita semakin pas cara memposisikan dunia yang kita labeli dengan istilah kerja ini. Jadi tidak masalah ya teman-teman, justru kegelisahan atau ketidaknyamanan ketika membahas tema kerja ini menunjukkan betapa memang ada semacam dorongan kodrati dalam diri kita, setiap manusia, untuk menghidupkan unsur kerja sebagai bagian dari tugas dan amanat kita di muka bumi. Nah, menarik, saya angkat juga malam hari ini, meskipun tidak bisa kita ulas panjang lebar mungkin di lain waktu, yaitu pembedaan antara work and labor. Kalau work itu artinya kerja, labor itu kadang-kadang kalau buka kamus itu artinya buruh. Ini kita lihat ya, ini saya ambil makna bedanya antara work and labor. Kalau Karl Marx misalnya punya filsafat yang luar biasa tentang buruh.
filsafat-filsafat pembebasan itu banyak juga yang membahas tentang buruh. Tapi malam hari ini kita tidak fokus ke situ. Kita pahami saja sebentar bedanya antara labor and work. Labor itu memang sering diartikan buruh. Jadi memang artinya buruh itu secara letterlek adalah aktivitas. Labor itu aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan biologis, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Makan, minum, buang air bahkan dan lain sebagainya. Itu dalam bahasa Inggris istilahnya labor. Kenapa kok kemudian konotasinya adalah buruh, sering dimaknai sebagai buruh? Ya, orang bekerja pada orang lain, baik individu atau mungkin organisasi atau mungkin perusahaan. Itu kan dia melakukannya demi upah atau bayaran, yang kemudian upah atau bayaran itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi segala yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk ketika kita bekerja pada orang lain, itu secara etimologi namanya labor. Makanya kemudian istilah ini dipakai untuk menunjukkan pada sosok yang kita kenal sebagai para buruh. Nah, berbeda dengan work. Kalau work itu mungkin dalam bahasa Indonesia lebih pas maknanya itu karya. Jadi segala yang kita lakukan yang itu menghasilkan sesuatu, apakah itu ciptaan atau kreasi atau apapun yang membawa efek pengaruh manfaat pada dunia secara umum. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar kita. Ini namanya work. Misalnya kita nulis buku yang dibaca banyak orang, itu work. Kita bikin film, bikin YouTube, bikin vlog, bikin TikTok yang menyenangkan banyak orang, itu lebih work. Jadi ini karya. Kalau labor itu yang diincar adalah pemenuhan kebutuhan dasar, ya antara lain dengan cara bekerja pada orang, pada lembaga organisasi. Kalau work itu sifatnya menghasilkan karya. Kalau di labor itu banyak juga kerjanya menghasilkan karya, tapi karyanya tidak bisa dia klaim, tidak bisa dia akui. Misalnya buruh pabrik sepatu misalnya, dia bikin sepatu-sepatu mahal, sepatu bagus, tapi dia tidak bisa mengklaim sepatu itu karyaku, karena dia membuat sepatu hanya menjalankan perintah. Yang dia incar adalah bayarannya dari membuat sepatu itu, bukan karya sepatunya. Kalau sepatunya sendiri, dia sendiri mungkin tidak kuat beli sepatunya, harganya mahal, padahal dia yang bikin. Nah, ini nanti yang banyak dikritik oleh Karl Marx. Nah, beda dengan work atau karya. Kalau karya, ini aktivitas ini kita lakukan menghasilkan sesuatu, membawa efek atau pengaruh kepada lingkungan di luar kita dan memuaskan keinginan kita. Ini lebih pada work. Ada kalanya work dan labor ini nyambung. Mungkin ada situasi misalnya saya pelukis, bikin lukisan monumental yang luar biasa, membawa pengaruh. Dan ternyata lukisan ini juga ada nilai uangnya. Saya terus dapat uang dari situ. Tapi ada kalanya juga orang itu hanya labor. Kerja yang dia lakukan tidak cocok dengan passionnya. Dia tidak bisa mengklaim hasil karyanya karena dia hanya ikut orang. Nah, itu bedanya work dan labor. Ini kalau dibahas panjang nanti masuk ke filsafat sosial atau filsafat politik. Kita belum masuk ke situ lebih dalam. Kalau teman-teman ingin lebih dalam mungkin bisa merefer ke tema-tema ngaji filsafat awal. Misalnya ketika kita membahas Marxisme, sosialisme, atau Karl Marx.
Sedikit-sedikit tema ini diangkat. Malam hari ini kita lebih membahas kerja yang berhubungan dengan aspek kedirian, kesejatian kita sebagai manusia. Ada banyak perspektif sepanjang sejarah yang membahas tentang hakikat kerja. Ada beberapa, sejak zaman dulu itu ya sudah banyak pemikir-pemikir, bahkan pandangan-pandangan tentang nilai kerja termasuk dari agama. Misalnya ini beberapa catatan saya ya. Ada beberapa agama yang menganggap kerja itu sebagai bentuk hukuman dan pertanggungjawaban manusia. Jadi ada pandangan bahwa manusia itu dulunya di surga. Tapi karena melakukan dosa, kesalahan, akhirnya dia diturunkan ke bumi. Loh kalau dia dulu di surga kan enak, apa-apa terjamin. Ingin apa saja terpenuhi. Tapi begitu dia turun ke bumi, tidak bisa seperti di surga lagi. Akhirnya ya untuk memenuhi kebutuhannya, dia harus bekerja. Dia harus bersusah payah. Nah, ada yang bilang ya ini konsekuensi dari dosa yang dia lakukan. Jadi kerja itu ya hukuman. Salahi sendiri dia berdosa. Nah, ada pandangan yang seperti itu. Jadi kerja itu hukuman dan sekaligus pertanggungjawaban manusia di muka bumi. Jadi kerja itu ada yang bilang hukuman, ada yang bilang tanggung jawab. Ada pula pandangan yang bilang kerja itu bagian dari panggilan Tuhan. Kerja itu sesuatu yang suci. Kerja itu satu bentuk pengabdian manusia terhadap hidupnya. Jadi bekerja itu sama sucinya seperti orang yang berdoa. Bekerja itu sama sakralnya. Kalau dalam Islam kan aktivitas apapun, kerja apapun yang kita lakukan, kalau niatnya lillahi ta'ala, itu dia nilainya ibadah. Itu sama-sama sakral. Nah, ada juga satu masa, satu fase sejarah manusia yang menganggap kerja, apalagi kerja fisik, apalagi kerja keras, itu hanya untuk orang-orang yang levelnya rendah. Jadi ada pandangan tentang strata-strata manusia. Ada manusia level tinggi, ada manusia level rendah. Ya kalau di barat misalnya ada zaman perbudakan. Manusia yang punya perspektif manusia itu ada levelnya, ada stratanya, ada kastanya. Nah, kerja-kerja kasar, kerja-kerja fisik itu jatahnya level rendah. Kalau yang level tinggi itu yo tugasnya dia merentah saja, tidak pantas dia kerja keras. Dia tugasnya yo mikir saja, mengambil kebijakan, merentah. Yang kerja keras itu ya yang orang-orang level rendah. Jadi ada babak sejarah manusia yang punya pandangan seperti itu. Jadi ya macam-macam ternyata perspektif tentang kerja ini. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi beberapa perspektif dalam sejarah ya. Kalau dari filsafat juga banyak pandangan-pandangan tentang kerja ini. Secara umum saya ambilkan misalnya 3 tokoh filosof, misalnya John Locke, Hegel, Karl Marx. Ini 3-tiganya pernah ya kita bahas di ngaji filsafat. John Locke misalnya menganggap pekerjaan itu merupakan sumber untuk kita bisa memperoleh hak milik pribadi. Ada yang lebih dalam, Hegel. Kalau menurut Hegel, pekerjaan itu membawa manusia menemukan dan mengaktualisasi dirinya. Jadi dengan bekerja, manusia itu
menyadari nilai penting dirinya. Dengan bekerja, manusia itu mengaktualkan dirinya. Ada Karl Marx. Kalau menurut Karl Marx lebih jauh lagi. Tidak hanya pekerjaan itu, tidak hanya untuk manusia memahami atau menemukan dirinya. Tapi pekerjaan itu adalah jalan manusia untuk menciptakan dirinya. Untuk menunjukkan eksistensinya pada yang lain. Dengan kerja, dia dianggap bernilai. Sehingga diakui oleh masyarakatnya. Dia dianggap sebagai orang yang berguna oleh masyarakatnya. Nah, ini perspektifnya Karl Marx. Jadi, para filosof juga ternyata beda-beda cara membahas kerja. Tapi ya semuanya menganggap kerja itu penting. Jadi kalau mau dirangkum tentang fungsi-fungsi kerja tadi, gaya John Locke, gaya Hegel, gaya Karl Marx. Yang pertama, seperti gaya John Locke tadi, kerja itu punya fungsi reproduksi material. Jadi dengan bekerja, manusia memenuhi kebutuhannya. Dia mereproduksi fasilitas alam semesta yang ada di sekelilingnya, dia mampu mengolahnya untuk memenuhi kebutuhannya. Itu fungsi kerja. Jadi kerja itu kan misalnya ada pasir, ada batu bata, ada apa. Dengan diintervensi oleh kerja manusia, pasir, batu bata, dan lain-lain itu bisa wujud jadi rumah misalnya. Jadi ini namanya reproduksi material. Kerja yang kita lakukan itu arahnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di semua levelnya. Ini persis seperti pandangannya John Locke tadi. Nah, yang kedua namanya fungsi integrasi sosial. Nanti ada hubungannya dengan pandangannya Karl Marx tadi ya. Kerja itu punya fungsi integrasi sosial. Dengan bekerja, seseorang diakui sebagai bagian dari anggota masyarakat. Dengan bekerja, dia mendapatkan status di tengah masyarakat. Dia menjadi orang yang dipandang berguna. Karena dia mampu sesuatu, dia bisa sesuatu, dia bisa diajak kerjasama. Dia bukan beban, tapi dia yang meringankan kehidupan sosial. Nah, ini namanya fungsi integrasi sosial. Jadi, kalau kita ingin masuk di tengah komunitas sosial, ya, ketika masyarakat tahu kemampuan-kemampuan kita, mereka lebih mudah menerima. Nah, jadi kerja pada akhirnya menyadarkan kita pada integrasi sosial. Kita mendapatkan status di tengah masyarakat. Nah, yang ketiga, fungsi kerja, ini seperti Hegel tadi. Ini kerja itu punya fungsi pengenalan diri dan pengembangan diri. Jadi dengan bekerja itu kita ini semakin terasah. Dengan bekerja kita semakin nambah pengalaman. Dengan bekerja semakin luas wawasan kita sehingga diri kita berkembang, kepribadian kita berubah, dan lain sebagainya. Jadi fungsi kerja yang ketiga adalah fungsi pengembangan diri. Jadi ya ringkasnya tiga ini makna kerja itu. Reproduksi material, jadi kerja itu berfungsi memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, integrasi sosial. Dengan kerja kita bisa masuk dan mendapatkan status atau pengakuan di tengah masyarakat. Yang ketiga, pengembangan diri. Dengan bekerja, kita juga bisa membentuk diri kita secara kreatif seperti yang kita inginkan. Semoga teman-teman bisa menangkapnya. Paling tidak ada 3 makna tentang fungsi-fungsi kerja.
pentingnya kerja ini dalam hidup kita. Bahwa kerja ini juga merupakan sesuatu yang integral dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai ketuhanan. Nah, dari berbagai referensi yang sempat saya baca-baca, dalam Islam, kerja itu setidaknya punya 5 hakikat, 5 esensi. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah amanat, yang ketiga ibadat, yang keempat takhalluk, dan yang kelima izzah. Yang pertama, kerja itu bagian dari rahmat, bagian dari bukti kasih sayang Allah kepada kita manusia. Jadi bersyukurlah kita semua manusia oleh Allah diberi kapasitas untuk melakukan kerja dengan segala kecanggihannya, dengan segala kerumitannya dan lain sebagainya. Ini anugerah yang luar biasa, aspek rahmat ini. Yang kedua, kerja itu amanah. Ya sebagaimana kita tahu ya, manusia itu dalam hidup ini kan oleh Allah dihadirkan di muka bumi ini tidak hanya untuk senang-senang, tidak hanya untuk menikmati hidup, tapi ada tugas-tugas, ada amanat-amanat yang harus kita selesaikan, yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kerja itu rahmat, kerja juga amanah. Orang yang tidak mau bekerja, tidak mau beraktivitas, tidak peduli tugas tanggung jawabnya di muka bumi, ya kita menyebutnya orang ini tidak amanah. Yang ketiga, kerja itu bernilai ibadah. Nah, nilai ibadah ini tadi saya singgung sebentar. Apapun aktivitas kita, kalau nawaitunya, niatnya lillahi ta'ala, dalam rangka memenuhi amanat tanggung jawab dari Allah, maka dia bernilai ibadah. Apapun itu. Tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji yang bernilai ibadah. Apapun, kita kerja, kita bersih-bersih rumah, kita nyapu halaman, kita apapun yang kita lakukan, itu bisa bernilai ibadah. Jadi ternyata ada banyak jalan untuk kita dekat kepada Allah. Ibadah itu kan cara kita mengabdi, menghamba kepada Allah. Sehingga Allah kemudian ridho dengan kita dan kita bisa kembali padanya dalam situasi yang mutmainnah, radiyatan mardiyah. Kita ridho dan diridhoi oleh Allah. Itu ternyata segala aktivitas, segala kerja yang kita lakukan bisa masuk bagian itu. Bagian dari ibadah. Rahasia yang keempat dari kerja adalah takhalluk. Takhalluk itu mungkin kalau pakai bahasa Indonesia itu diterjemahkan pembentukan karakter, pembentukan akhlak. Kerja itu membentuk diri kita, membentuk karakter kita. Itu takhalluk namanya. Kita kan selama ini berpikir manusia itu dibentuk oleh ideal-ideal atau pikiran-pikirannya, atau rujukan-rujukannya. Ya sebagian mungkin benar seperti itu, tapi jangan lupa ketika manusia menerjemahkan ideal-ideal tadi dalam kenyataan, itu justru yang dia lakukan dalam kerja konkret ini yang lebih membentuk dirinya. Kita terbentuk oleh kerja yang kita lakukan. Mereka yang kerjanya di kantor setiap hari, berhubungan dengan formalitas-formalitas pekerjaan, dengan mereka mungkin
para seniman yang kerjanya lebih bebas, tidak terlalu banyak terikat aturan misalnya, itu kan pasti terbentuknya mentalitas dan karakternya berbeda. Karena manusia itu kan banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang berputar di sekeliling dia. Termasuk kerja-kerja yang dia lakukan. Makanya penting kita memastikan kerja yang kita lakukan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang pantas, berakhlak dan beradab. Karena pada gilirannya kerja itulah yang membentuk diri kita, menjadi dasar eksistensi kita. Yang kelima, kerja juga berhubungan dengan izzah, kehormatan diri, status kita di tengah masyarakat. Ini seperti yang kita jelaskan tadi ya sebelumnya, bahwa kerja itu berpengaruh terhadap pengakuan, penerimaan, dan status kita di tengah masyarakat. Jadi kerja itu punya unsur izzah. Ya ternyata kerja itu memang penting, maknanya dalam. Dia adalah rahmat, dia adalah amanat, dia adalah ibadah, takhalluk, dan izzah. Itulah makna dari kerja.